Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Teman-temanku semua yang saya hormati, kembali berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita mencoba menyoroti problematika BPJS Kesehatan, khususnya yang terkait dengan regulasi kenaikan premi atau iuran. Ya, seperti sama-sama kita ketahui bahwa di awal tahun ini, ya, jadi per Januari 2020 tahun ini itu terjadi kenaikan premi atau iuran BPJS Kesehatan dengan angka kenaikan yang cukup signifikan pada saat itu. Nah, lalu kemudian disusul dengan beberapa gejolak gitu, yang puncak-puncaknya kemudian pada bulan Maret tahun 2020 keluar amar putusan MA yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Nah, baru-baru ini keluar regulasi baru yang isinya adalah kenaikan premi atau iuran BPJS Kesehatan ini dengan versi pengaturan baru, ya. Nah, seperti apa versi pengaturan baru, ya, terkait dengan regulasi iuran BPJS Kesehatan ini? Nah, ini yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Nah, jadi teman-teman semua, ya, terhitung sejak tanggal 5 Mei 2020 itu Perpres baru, ya, jadi Perpres 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres 82 2018 tentang jaminan kesehatan, itu ditetapkan oleh Presiden dan sehari kemudian diundangkan, ya, pada tanggal 6 Mei 2020. Nah, isi dari Perpres 64 2020 ini setelah saya coba telah, memang titik beratnya adalah lebih ke arah pengaturan premi, ya, atau iuran BPJS Kesehatan versi terbaru nih. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, ya, bahwa Perpres sebelum ini, ya, jadi Perpres sebelum Perpres yang 64 2020 ini, itu ada Perpres 75 tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres 82 2018 tentang jaminan kesehatan. Nah, di Perpres 75 2019, ya, itu mengatur tentang kenaikan iuran atau premi BPJS Kesehatan ini. Nah, saat itu dengan angka yang cukup signifikan, ya. Sekedar kilas balik sejenak saja bahwa kenaikan pada saat itu, ya, kenaikan pada saat itu adalah di angka-angka ini. Untuk kelas 3, ya, itu dipatok di angka 42.000 per bulan, ya. Kemudian untuk yang kelas 2, ya, itu di angka premi 110.000 per bulan, dan untuk kelas 1, ya, pada saat itu di angka premi 160.000 per bulan. Nah, angka-angka ini, ya, yang 42.000 per bulan, kemudian 110.000 per bulan dan 160.000 per bulan, ini adalah angka kenaikan premi, ya, yang diatur pada saat itu di Perpres 75 tahun 2019 yang mulai diberlakukan pada 1 Januari tahun 2020. Nah, kemudian di bulan Maret keluar amar putusan MA, ya, yang membatalkan kenaikan ini, ya, membatalkan kenaikan ini. Lalu kemudian, ya, di Perpres yang terbaru ini, ya, di Perpres 64 tahun 2020, nah, itu bisa bisa di-download nanti, ya. Di Perpres 64 2020 ini adalah perubahan kedua atas Perpres 82 2018 tentang jaminan kesehatan. Nah, ini adalah ketentuan baru, ya, ketentuan baru untuk premi atau iuran BPJS Kesehatan, di mana yang kelas 3 itu besarannya adalah 42.000 per bulan, kelas 2 100.000 per bulan, kemudian yang kelas 1 150 per bulan.
Nah, ketentuan atau skema pembayaran premi ini seperti apa? Nah, ini sudah saya rangkum di slide ini ya. Untuk yang kelas 3, nah, mohon dicatat bahwa ini adalah untuk yang segmen kepesertaan PBPU ya, peserta bukan penerima upah alias mandiri, dan peserta BP ya, bukan pekerja. Jadi saya batasi penjelasan saya itu ya dalam konteks segmen kepesertaan PBPU dan BP ya, peserta bukan penerima upah ya, dan BP bukan pekerja. Nah, aturan ya atau skema pembayaran untuk premi di versi regulasi terbaru ini ya. Jadi dari Januari sampai dengan Maret sesuai dengan di Perpres sebelumnya ya, peserta itu sudah membayar 42.000 per bulan dari Januari sampai dengan Maret ya. Nah, kemudian karena di bulan Maret itu keluar amar putusan MA yang membatalkan kenaikan, dan ternyata pembatalannya itu tidak berlaku surut ya, tetapi berlaku sejak April, maka terhitung sejak April sampai dengan Desember 2020 tahun ini, untuk yang PBPU serta BP kelas 3, nah, skema pembayaran preminya adalah seperti ini. Nah, jadi premi yang 42.000 per bulan itu yang dibayar oleh peserta itu tetap adalah 25.500 per bulan. Nah, jadi sesuai dengan angka premi sebelum terjadi kenaikan. Ya. Nah, kemudian yang 16.500 per bulan ini dibayar oleh pemerintah. Nah, jadi totalnya tetap di angka 42.000 per bulan. Nah, bedanya dengan di regulasi kenaikan premi yang berlaku di Januari kemarin itu, yang premi 42.000 per bulan ini itu seluruhnya dibayar oleh peserta saat itu. Nah, yang premi 42.000 per bulan ini dibayar seluruhnya oleh peserta. Nah, sementara di skema yang terbaru ini yang diatur dalam Perpres 64 2020 ini, premi yang 42.000 per bulan ya, skemanya seperti ini. 25.500 per bulan dibayar oleh peserta, sementara yang 16.500 per bulan itu dibayar oleh pemerintah. Nah, ini dari April sampai akhir tahun ini ya, sampai Desember 2020. Nah, masuk ke tahun 2021 dan tahun berikutnya hingga ada perubahan lagi. Nah, skema pembayaran untuk premi 42.000 per bulan ya bagi yang PBPU kelas 3 ini, termasuk BP kelas 3 ya, skemanya adalah 35.000 per bulan itu dibayar oleh peserta, dan yang 7.000 per bulan ini dibayar oleh pemerintah. Di regulasinya disebutkan ya, pemerintah di sini adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya, daerah. Nah, jadi saya ingin mengatakan bahwa premi untuk kelas 3 tetap di angka kenaikan ya sesuai regulasi awalnya, yaitu 42.000 per bulan. Nah, yang berbeda atau yang berubah adalah pengaturan skema pembayarannya yang tidak seluruhnya dibayar oleh pihak peserta, tetapi ada semacam cost sharing ya dengan pemerintah ya, dengan skema seperti yang sudah saya jelaskan ini. Ini untuk yang kelas 3. Bagaimana dengan yang kelas 2? Nah, yang kelas 2 ya, untuk premi dari Januari sampai dengan Maret 2020 ini sesuai dengan regulasi sebelumnya, sesuai dengan di regulasi di Perpres 75 tahun 2019, itu sebesar 110.000 per bulan. Nah, baru setelah premi ini, besaran premi ini dibatalkan oleh MA dan berlaku sejak April ya, jadi April sampai dengan Juni ya 2020
peserta yang memilih kelas 2 itu hanya membayar premi sebesar 51.000 per bulan. Nah, ini sesuai dengan angka premi sebelum ada kenaikan iuran. Nah, tapi yang 51.000 per bulan ini hanya berlaku dari bulan April sampai bulan Juni 2020. Nah, mulai dari 1 Juli 2020 dan seterusnya sampai ada perubahan lagi. Nah, premi yang dibayarkan oleh peserta PBPU kelas 2 itu adalah sebesar 100.000 per bulan, dan ini seluruhnya dibayar oleh peserta. Nah, jadi kalau kita sandingkan dengan regulasi sebelumnya di Perpres 75 2019 maka premi untuk yang kelas 2 ini ada penurunan sebesar 10.000 karena saat itu di regulasi yang di 75 di regulasi 75 2020. Nah, itu diatur pada saat itu bahwa premi untuk yang kelas 2 itu adalah 110.000 per bulan. Sementara di premi yang terbaru ini yang mulai berlaku 1 Juli 2020 itu adalah di angka 100.000 per bulan dibayar oleh peserta. Nah, tapi sekali lagi karena yang kenaikan pada saat itu dibatalkan dan berlakunya mulai April, maka dari April sampai dengan Juni 2020 yang dibayarkan oleh peserta kelas 2 PBPU sekali lagi itu adalah 51.000 per bulan. Selanjutnya untuk yang kelas 3. Nah, yang kelas 3 sama periode dari Januari sampai dengan Maret 2020 itu tetap di angka 160.000 per bulan. Nah, baru setelah amar putusan MA mulai berlaku itu April sampai dengan Juni 2020. Nah, peserta di kelas 1 ini membayar premi per bulannya adalah sebesar 80.000. Baru mulai 1 Juli nanti, 1 Juli 2020, nah premi bagi PBPU dan BP kelas 1 ini itu besarannya adalah 150.000 per bulan, dan ini seluruhnya dibayar oleh peserta. Nah, sekali lagi kalau kita sandingkan angka premi di regulasi yang terbaru ini, kita sandingkan dengan di regulasi yang sebelumnya itu di Perpres 75 tahun 2019, ini berkurang 10.000 berkurang 10.000. Nah, karena pada saat itu di Perpres yang 75 tahun 2019 kenaikan premi pada saat itu dipatok di angka 160.000 per bulan untuk yang kelas 1 PBPU. Nah, sementara di premi yang terbaru ini di Perpres 64 2020 ini itu diatur 150.000 per bulan. Nah, dan ini mulai dibayarkan terhitung 1 Juli 2020. Nah, hal penting lainnya yang diatur dalam Perpres 64 dalam Perpres 64 tahun 2020 ini adalah satu ketentuan yang menurut hemat saya memang merupakan ketentuan terbaik saya kira. Ketentuan terbaik yang saya maksud yang diatur dalam Perpres 64 2020 itu dinyatakan bahwa semua peserta penerima bantuan iuran PBI yang sumber dananya itu adalah dari APBD itu semua akan dialihkan menjadi PBI APBN, dengan catatan peserta yang dimaksud itu memenuhi kriteria miskin, atau dengan kata lain data kepesertaan mereka ada di dalam basis data terpadu BDT, atau istilah terbarunya sekarang adalah DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, jadi saya tegaskan ulang bahwa kabupaten kota yang menyelenggarakan jaminan kesehatan dengan pola, nah apa itu bantuan pembiayaan premi
dengan pola bantuan pembayaran premi, ya, yang kemudian pesertanya itu sering disebut dengan PBI APBD. Nah, itu mereka semua nanti akan dialihkan kepesertaannya menjadi PBI APBN, ya. Jadi pembiayaan preminya nanti akan beralih menjadi pembiayaan di APBN, bukan di APBD, tapi dengan syarat, ya, mereka semua itu memenuhi kriteria miskin atau datanya ada dalam DTKS. Nah, dan ini berarti menjadi tugas atau tantangan berat buat dinas sosial di setiap kabupaten kota, ya, untuk memastikan bahwa peserta PBI APBD, ya, itu benar-benar, ya, data mereka itu layak, ya, atau dalam hal ini mereka layak untuk dimasukkan dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, kalau data-data mereka tidak ada dalam DTKS, maka ya mereka tidak akan dialihkan menjadi PBI APBN, akan tetap menjadi PBI APBD, atau bahkan mungkin bisa terjadi, ya, kalau tidak memenuhi kriteria miskin, itu akan dialihkan menjadi PBPU, ya, atau peserta mandiri. Nah, jadi mudah-mudahan juga pihak dinas sosial di setiap kabupaten kota bisa mencermati dengan baik, ya, regulasi ini, karena semangat yang saya baca dalam regulasi ini memang di satu sisi, ya, ini ada ada kenaikan premi, ya, ada kenaikan premi khususnya untuk yang segmen kepesertaan yang mandiri ini, ya. Tetapi di sisi lain ini ada komitmen dari pemerintah, ya, untuk menanggulangi seluruh pembiayaan premi bagi peserta-peserta yang benar-benar masuk dalam kategori miskin, ya, atau tidak mampu. Nah, dan peserta-peserta yang masuk dalam kategori miskin atau tidak mampu ini, agar proses pengalihan mereka menjadi peserta PBI, penerima bantuan iuran APBN tadi, ya, syarat utamanya adalah data mereka harus bisa masuk dalam DTKS, ya, data terpadu kesejahteraan sosial. Dan sekali lagi ini adalah, ya, tantangan berat buat teman-teman di Dinsos, ya, benar-benar harus didata, ya, sesuai dengan kondisi real. Kalau memang masyarakatnya benar-benar miskin, maka tidak boleh, ya, tidak boleh data mereka tidak sampai masuk dalam DTKS. Kasihan mereka, ya. Tetapi mereka-mereka yang tidak layak masuk dalam DTKS, ya, karena mereka tergolong mampu misalnya, ya, bagaimanapun diminta kesadarannya untuk memahami kemampuan tersebut sebagai bagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah, ya, dan itu semua harus disyukuri, dan salah satu bentuk kesyukurannya adalah memberikan kontribusi atau berpartisipasi dalam skema pembiayaan JKN ini melalui pembayaran mandiri. Nah, berarti itu saya kira, ya, yang bisa saya sampaikan, ya, terkait dengan regulasi terbaru, ya, pengaturan premi atau iuran BPJS Kesehatan ini. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.